barometernya sebenarnya kembali kepada hati nurani. Hati nurani. Hati nurani kita. Misalnya kita ini punya salah apa? Renungkan. Jadi yang ditanya sandarannya bukan orang lain, tapi tanyalah kepada hati kita sendiri, kita salahnya di mana. Kadang manusia itu begini kan, lebih mudah melihat kesalahan orang lain ketimbang melihat kesalahan diri kita sendiri, lalu kemudian mengulanginya lagi. Siap-siap akan konsekuensinya. Tapi juga jangan berhenti gini. Kadang kan untuk meninggalkan satu perbuatan maksiat itu kan sulit ya. Semisal dia sudah jadi ahli khamr, jadi sudah jadi seorang pemabuk, yang kapasitasnya udah jadi satu kebiasaan. Nah itu. Dia menyatakan gue mau berhenti nih, ditanya. Udah berhenti, nggak minum khamr lagi. Tobat sehari, 2 hari, 3 hari, sebentaran kumat lagi, minum lagi karena circle. Karena teman-temannya masih khamr. Ya berarti langkah yang kedua, selain daripada dia menanamkan dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi, yang kedua mohon ampunan kepada Allah, yang ketiga adalah jauhi teman-teman yang mengakibatkan perbuatan kerusakan. Bikin paham. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan kita di Bikin Paham. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah nih kita nih Bang ya. Alhamdulillah, ya kan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan sebagai manusia, ya kan? Banyak nikmat nih yang Allah berikan dalam hidup nih Bang. Nah, ngomong-ngomongin nikmat nih, kita ulas balik nih di luar nikmat nih. Karena manusia sifatnya itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan terus berulang melakukan kesalahan. Nah, yang disebut sebagai taubat. Nah, banyak orang yang pengen taubat secara nasuha Bang. Tapi mengulangi lagi kesalahan lagi, mengulangi kesalahan lagi. Nah, gue mau bahas nih mengenai taubat nih Bang. Nah, gimana nih menurut Bang Pian nih, taubat yang sesungguhnya itu apa? Taubat ya, yang penting jangan taubat tomat. Taubat tomat? Apa itu? Taubat sebentaran kumat. Iya. Bilangnya taubat, matanya masih nyelip. Apa? Masih ngumpet bisa. Itu anak bikin paham tahu tuh. Oh iya. Nanti juga lo paham. Jadi kita memang manusia, tidak pernah luput dari yang namanya dosa ya. Jadi bagaimana sih kita dalam hidup ini jangan ngerasa suci, ya kan? Jangan ngerasa suci. Karena ketika kita merasa suci akan menimbulkan kejiwaan, di mana kejiwaan ini merasa suci, merasa nggak berdosa, yang pada akhirnya sekara pedewek. Semau-mau ya. Akhirnya jadi modelan Black Kotak Sontong. Iya. Jadi orang hidup itu mesti pandai-pandai mawas diri kan. Manusia nggak pernah luput daripada kesalahan. Karena sejarah terciptanya manusia juga konon, kalau kiai-kiai cerita itu, ya kita nggak akan pernah ada kan kalau misalkan Adam dan Hawa itu nggak ada. Oh iya. Iya nggak? Nabi Adam, sempat kemarin kita bahas tentang Nabi Adam dosanya 1. Nabi Adam dosanya 1. Hukuman Nabi Adam dikeluarin dari surga. Nah, kita dosanya banyak, pengen masuk. Iya. Ya, gitu. Kita ini terlahir sebagai anak keturunan Adam, anak cucu keturunan Adam bahasanya kan, Bani Adam. Bani Adam, bahwa kita hidup di dunia ini sudah ditetapkan sementara. Ada awal dan kita pasti berakhir. Kalau kita ingatnya mati terus, insya Allah tuh perbuatan keji itu, perbuatan ingkar tipis-tipis itu kita bisa tinggalin. Nah, cuma yang namanya manusia kan tempat salah dan lupa. Nah, sebenarnya kesalahan manusia itu apa sih? Tempat salahnya manusia itu lupa manusia. Lupa ya. Iya. Oh iya. Nah, tapi gini, kadang dilupa, kadang biarpun ingat dilupa ya. Nah, itu dia tuh. Itu kan karena sifat dasar dari manusia nih Bang. Iya. Nah, tapi kan gini nih Bang. Tiap kita nih sebagai individu manusia udah pasti sering melakukan kesalahan nih Bang. Nah, yang kita mau tahu nih,
esensi taubat sesungguhnya kepada Allah, ya itu seperti apa? Ya, kurikulumnya apa nih? Kita mengakui taubat yang sesungguhnya. Apa jangan-jangan kok taubat kita hanya di mulut doang tapi tidak dari kalbu? Atau yang seperti apa yang dimau sama Allah, bahwa kita menyesali segala perbuatan kita? Jadi taubat itu kan berhenti. Nah, berhenti dari melakukan satu perbuatan dosa, menyadari apa yang telah kita lakukan bahwa perbuatan itu salah. Jadi barometernya sebenarnya kembali kepada hati nurani. Hati nurani. Hati nurani kita. Misalnya kita ini punya salah apa? Renungkan. Jadi yang ditanya sandarannya bukan orang lain, tapi tanyalah kepada hati kita sendiri, kita salahnya di mana. Kadang manusia itu begini kan, ya, lebih mudah melihat kesalahan orang lain ketimbang melihat kesalahan diri kita sendiri. Ini kebanyakan begitu julid jatuhnya. Wah, si Anu mah tuh tukang gosipin tetangga, padahal lagi ngomongin. Iya juga sih. Atau diomongin, oh dia sesat tuh, kayak gini tuh dosa ini gini. Padahal yang dilakukan itu dosa. Ketika kita sesama muslim, sesama pegang kalimat la ilaha illallah, sama-sama itu, karena miftahul jannah la ilaha illallah. Ada yang berkeyakinan teguh tentang la ilaha illallah, lalu kemudian dalam syariatnya berbeda dengan golongannya, akhirnya dikatakan sesat. Nah, tuduhan ini kan menyakiti orang lain. Dan bahaya kalau dia tidak menyadari kesalahannya. Asal-asalan menuduh orang lain sesat. Padahal sama-sama kalimatnya kayak kalimat thayyibah. Dia sama-sama pegang miftahul jannah. Sesama orang mukmin, kenapa mesti harus saling menuding? Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, ya sudah, itu tidak sesuai, tidak perlu menyatakan sesat. Cukup sampai di situ agar tidak terjadi perpecahan. Lalu apa kaitannya dengan evaluasi diri? Evaluasi diri itu lebih kepada memperhatikan apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Jadi cara bertaubat itu yang pertama berhenti dari apa yang kita pernah lakukan. Berhenti dulu Pada saat itu. Ya, berhenti total. Misalkan kita sebelumnya pernah melakukan dosa, biasa melakukan minuman khamar. Ya. Nah, ketika mau taubat itu berhenti dulu. Pertama berhenti dulu. Setelah itu kita mandi junub. Setelah mandi junub, lalu kemudian kita ambil wudhu, kita lakukan sholat 2 rakaat, sholat taubat namanya. Nah, dari situ kita banyak istighfar. Baca istighfarnya begini, astagfirullahaladzim, sambil direnungkan kesalahan di masa lampau. Nah, karena orang semakin menyadari kesalahannya, dia semakin takut dalam hatinya. Untuk menenangkan jiwa, makanya ada satu amalan begini. Saat dilafadzkan, ada dalam satu zikir ya, astagfirullahaladzim, lalu ditutup dengan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Jadi Allah itu, kasih sayang Allah itu lebih luas sebenarnya. Kita jangan berputus asa terhadap rahmatnya. Ampunan Allah itu sangatlah luas. Jadi kita berbuat dosa, kita harus banyak dosa, tapi ampunan Allah lebih luas lagi. Tapi juga jangan mentang-mentang ampunan Allah itu luas, kita sengaja berbuat dosa. Itu yang berbahaya. Nah, kalau kita taubatan nasuha, yang disebut yang sebenar-benarnya taubat itu, kalau sudah berhenti nggak diulangi lagi. Kalau kau sudah berjanji kepada Tuhanmu untuk tidak melakukan hal itu lagi, lalu kemudian mengulanginya lagi, siap-siap akan konsekuensinya. Tapi juga jangan berhenti gini. Kadang kan untuk meninggalkan satu perbuatan maksiat itu kan sulit ya. Semisal dia sudah jadi ahli khamr, jadi sudah jadi seorang pemabuk, yang kapasitasnya udah jadi satu kebiasaan. Nah, itu. Dia menyatakan gue mau berhenti nih, ditanya. Udah berhenti, nggak minum khamr lagi. Tobat sehari, 2 hari, 3 hari, sebentar kumat lagi, minum lagi karena circle. Karena teman-temannya masih khamr. Ya berarti langkah yang kedua,
selain daripada dia menanamkan dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi, yang kedua mohon ampunan kepada Allah, yang ketiga adalah jauhi teman-teman yang mengakibatkan perbuatan kerusakan. Nah, Bang, nah ini berhubungan lu bahas hal itu, gue mau tanya nih. Jadi gini nih Bang, ini ada nih orang ini melakukan, ya mungkin kalau misalkan kayak minum-minuman keras, itu kan kelompok ya. Biasanya ada yang mengajak susah itu keluar dari zona lingkungannya, ya gitu kan. Nah, tapi kalau yang sifat dasar dari tiap manusia individu itu kan kebanyakan, mohon maaf nih ya, kebanyakan manusia itu tergoda oleh syahwat nih Bang. Banyak banget nih, ya kan. Lumrah nih, apalagi kalangan-kalangan Gen Z saat ini nih. Banyak banget nih tontonan-tontonan yang negatif gitu kan. Nah, ketika dia melakukan taubat atas ya kita inilah ya nggak usah pungkiri lah yang terjadi zamannya saat ini itu banyak yang melakukan mungkin zina kecil gitu kan. Nah, ketika itu dia lakukan dan dia taubat, setelah taubat nasuha dia mengulangi lagi, taubat lagi, mengulangi lagi, taubat lagi, mengulangi lagi, sampai kapan apakah Allah menilai taubatnya dan sampai kapan dia melakukan itu? Jadi ampunan Allah itu sangatlah luas. Selama kita masih menyadari kesalahan kita, kita mohon ampun, insya Allah kan ini dosanya pribadi. Dosanya pribadi, insya Allah Allah masih ampuni. Pasti ya, Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun pula ya. Jadi sebesar apapun doa kita, kalau kita mau dosa kita, yang repot itu kita ada salah sama orang lain. Nah, misalkan kita punya salah sama pernah menyakiti hati orang lain, nah itu buru-buru kita minta maaf. Kalau perkara dimaafin atau enggaknya urusan belakangan deh, urusan dia. Yang penting tugas kita adalah minta maaf. Minta maaf dulu ya. Oke. Perkara itu selanjutnya ya urusan dia lah. Karena ada istilah begini. Jadi Fir'aun ada riwayat begini. Fir'aun pernah ditanya oleh iblis. Wahai Fir'aun, siapakah manusia terburuk di muka bumi ini? Jawaban Fir'aun, ada orang yang lebih buruk dari aku. Orang yang lebih buruk dari Fir'aun itu yang mana sih? Iya, siapa itu? Saat mana ada orang yang minta maaf kepadanya, dia tidak mau memberikan maaf. Dosa Fir'aun apa sih? Mengaku Tuhan. Repot sebenarnya. Zolim banget. Iya, parah nih. Tapi ada yang lebih buruk dari Fir'aun. Adalah orang yang ketika ada orang yang minta maaf kepada kita nggak maafin, kita jadi orang paling buruk tuh. Jadi kalau ada orang, makanya ada salah satu riwayat, ada seorang mukmin yang masuk surga dikarenakan satu amalan. Amalannya itu setiap dia sebelum tidur, dia selalu begini munajat kepada ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang telah menzalimiku. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosaku, dan ampunilah kesalahan dan maafkanlah kesalahan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku. Nah, ini salah satu amalan orang ini bisa masuk ke dalam surga. Jadi memaafkan orang lain itu lebih baik. Jadi kalau kita ada orang berbuat salah sama kita, sudahlah ikhlaskan. Walaupun itu berat. Iya, jadi konteksnya kita lebih baik legowo ya. Memaafkan karena dia udah berusaha untuk minta maaf pada kita. Iya, sebelum minta maaf pun sebelum dia minta maaf pun harusnya kita maafkan dulu. Itu hakikinya sebagai muslim ya. Berarti perkara tadi yang mengenai taubat itu jangkauannya luas ya. Tapi ada impact baliknya sih Bang. Misalkan gini, yang tadi kita balikin ke dasarnya. Orang melakukan dosa tobat. Ada impact balik ya ke dirinya. Sampai kapan dia berhenti? Kayak begitu. Sampai dia bisa berhenti meninggalkan hal dosa yang dia susah untuk tinggalkan. Ada impact balik ya, maksudnya dari taubat yang dilakukan terus menerus itu ada impact balik ya ke dirinya yang Allah berikan. Pastinya ada. Artinya itu akan mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Ketika dia menyadari kesalahannya, itu merupakan satu kebaikan. Ketika dia ngulangin lagi itu urusan lain. Mungkin dia lupa akhirnya melakukan kesalahan itu lagi. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan itu lagi, buru-buru lah kita mohon ampunan kepada Allah. Sampai kapan itu terjadi? Mohon ampun sampai ajal menjemput. Sampai ajal menjemput. Iya. Karena mukmin itu yang dinilai bukan masa lalunya.
Oke. Jadi saat mana engkau tutup usia, engkau dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan suul khotimah. Nah, kedua hal ini, dua keadaan ini, suul khotimah dan husnul khotimah ini tergantung kita mau pilih yang mana sebenarnya. Itu pilihan. Kalau kita mau tutup dengan baik atau kita mau tutup dengan tidak baik. Ya, semoga kita bareng-bareng kita berdoa sama Allah. Supaya kita ditutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Amin Bang. Gitu. Oke, jadi ampunan Allah itu sangat luas. Ampunan Allah itu sangat luas. Yang penting jangan pernah berhenti untuk bertaubat, minta ampun sama Allah. Iya. Yang perlu kita ketahui juga begini. Allah itu cinta kepada orang-orang pendosa. Orang yang berbuat dosa tapi dia mau bertaubat, ketimbang orang saleh yang tidak mau mengakui kesalahan dirinya. Karena hati-hati loh, dosa syirik itu bisa terbesit dalam hati kecil kita tanpa kita sadari. Jadi kan ada konsep syirik ya. Syirik itu adalah salah satu dosa yang sangat besar dalam Islam itu. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik-syirik kecil ini kadang kita nggak sadari loh. Kadang dalam keseharian kita, misalnya kita kayak dalam perihal berobat ke dokter nih, kita lagi kurang sehat, berobat ke dokter, oh kita sembuh gara-gara dokter. Udah ini kan syirik kecil sebetulnya. Makanya dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad memberikan keterangan bahwa ketika orang-orang ada baiknya memohon ampunan daripada dosa yang syirik yang tidak kita ketahui. Ya Allah, ampunilah dosaku dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Nah, itu ada riwayatnya. Oke. Nah, mungkin kisah tobat sudah cukup nih Bang. Ya. Nah, untuk teman-teman tadi tobat sebelum kiamat. Nah, gitu. Tadi Bang Pian udah jelasin ya mengenai esensi dari tobat yang sesungguhnya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah putus asa untuk mohon ampun sama Allah. Teruslah berusaha mohon ampun, ulangi lagi, mohon ampun seterusnya sampai kita mati. Karena ampunan Allah itu sangat luas, teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.